dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup bersama padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika hari ini Tuhan masih tetap perkenankan kita mengikuti ibadah raya walaupun masih dengan siaran online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa warta gereja. Yang pertama, untuk ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Priyohatmoko SHSTH. Atas nama pengurus dan jemaat GBT-KO Ngesrep, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan, keluarga, dan pekerjaan Bapak. Selanjutnya untuk persembahan, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Bila Bapak Ibu ingin menyampaikan persembahan, bisa disalurkan melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui rekening bank BCA atas nama GBT-KO Ngesrep. Kemudian bisa juga melalui scan QR Code yang ada di warta online GBT Ngesrep yang bisa didownload melalui Play Store. Ada 3 QR kode persembahan, yaitu yang pertama untuk kantong biru adalah persembahan umum atau kolektor. Kemudian untuk kantong merah persembahan pembangunan dan kantong kuning adalah persembahan perpuluhan. Atau bisa juga persembahan langsung diserahkan kepada gereja pada setiap hari kerja, bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya, program sekolah minggu bagi anak-anak usia SD bisa diarahkan mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia pada setiap hari Minggu jam 6.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian bagi teman-teman teens dan prateens bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online teens atau prateens melalui Zoom meeting dengan ID 813-9206-5074, passwordnya welcome home. Setiap hari Minggu pada jam 11 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya, ibadah raya minggu depan 19 Juli 2020 masih tetap akan dilaksanakan secara online dimulai jam 8 pagi melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jadwal ibadah, akan kami konfirmasikan lebih lanjut melalui media online gereja yang ada. Bisa melalui WA Group, web gereja, Facebook, ataupun aplikasi warta gereja dan Instagram. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih Tuhan melimpah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan,
Kami percaya Engkau ada di antara kami pada saat ini ya Tuhan, dan Engkau akan memberkati bedah raya ini ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati jemaat bertempat ini, Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengajar kami, dan kami bisa memahami apa arti perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji dan hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh bertemu kembali pada saat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan dinyatakan buat kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama bawa hati kita, angkat suara kita untuk memuji dan memuliakan namanya dalam ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Kita punya Tuhan yang merupakan sumber pengharapan kita. Mari naikkan pujian bagi kita. Agungkan Dia, Dia yang layak terima segala pujian, hormat sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkau pengharapan kami. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada Yesus, Kau perlindungan kami. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari puji namanya, agungkan Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari naikkan pujian kita, katakan dengan segenap hati, Engkau pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat pujian kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
bersyukur, kami boleh bersuka cita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kami rindu memberikan pujian kami yang terbaik bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada dimanapun. Pada saat ini mari kita bersama-sama kita bersuka cita karena Tuhan hidup di dalam kita dan Dia bangkit di dalam kita. Mari bersama-sama naikkan pujian kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari angkat suara kita, tepuk tangan, gerakkan badan kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Naikkan pujian, agungkan Dia, sorakan kemenangan, serukan Dia. Tapi hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita. Gerejanya berkuasa. Mari bersukacita, agungkan Tuhan kita. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selamanya. Naikkan pujian, agungkan Dia, sorak kemenangan, serukanlah. Sang Yesus hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita, gerejanya berkuasa. Sang Yesus hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita, gerejanya berkuasa. Dia hidup. Sang Yesus hidup dalam kita, Yesus dikalahkannya. Sang Yesus bangkit dalam kita, gerejanya berkuasa. Haleluya. Dalam kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sempurnanya Yesus Tuhanku. Sempurnalah
indah hidup kita, sungguh indah karena kita punya Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Saya percaya ketika kita menjalani kehidupan kita, bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa menjalani dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita mampu menjalani kehidupan kita. Dan dialah pengharapan dalam kehidupan kita, maka selayaknya kita mengharapkan pertolongan hanya daripada Tuhan saja. Mari bersama-sama kita lebih lagi masuk hadirat Tuhan, kita minta Tuhan nyatakan kuasa-Nya melalui firman yang disampaikan kepada kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan
memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya buat jemaatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saatnya Tuhan Engkau mengajar kami, dan kami percaya Tuhan bahwa pengajaran-Mu pada saat ini akan membuka Tuhan wawasan kehidupan baru kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa arti perkataan-Mu ya Tuhan. Beri hikmat kepada jemaat-Mu, beri mereka hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid ya Tuhan, supaya mereka bisa memahami apa arti perkataan-Mu dan menyimpan dalam hatinya. Bapak, Engkau juga berkati hamba-Mu ya Tuhan, Engkau berkati hati, mulut, pikiran hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, ada yang keluar dari hati-Mu ya Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang mengajar, dan Engkau hanya memakai hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta Muda Agus Priyoatmoko SHSTH dari GKB Iman Sejati. Terima kasih Bapak Pendeta Henok yang telah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk membagi berkat di tempat ini. Baik, kita akan berbicara. Seringkali kita melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, dengan apa yang kita terima atau kita rasakan atau keadaan apa yang sedang kita alami. Ada seorang teman saya, istrinya hamil dan dia sudah lama menanti kehamilan itu dalam kurun waktu yang lama dalam perkawinannya, tetapi ada berita yang mengejutkan dia bahwa istrinya ternyata menderita diabetes yang tinggi sekali, dan itu memengaruhi janin. Ada dua pilihan, ya, mau pilih istrinya atau memilih anaknya yang selamat. Dengan menangis, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau ya Tuhan menyelamatkan istri dan anakku lahir dengan selamat, begitu juga istriku melahirkan dengan selamat, aku akan melayani Engkau sampai seumur hidupku ya Tuhan. Dan itu betul, ketika anaknya lahir selamat, istrinya selamat, dan dia menjadi seorang pendeta. Satu kesaksian Bapak sekalian, yaitu yang saya alami sendiri. Ketika adik saya yang di Kalimantan itu sudah lama, dia menikah hampir 10 tahun tidak punya anak. Dan ketika ada berita dia hamil menjelang umur kehamilan 5 bulan, dia periksa ke dokter, ternyata kistanya membesar juga. Jadi berbarengan antara janin dan kista. Ketika itu dia ditawari sama dokter untuk memilih hidup Anda atau melangsungkan kehamilan dengan resiko kematian Anda juga bayi Anda. Dokternya, adik saya tidak berani mengambil keputusan, dia telepon saya di depan dokter dan saya ngomong sama dokter, dokternya memberikan pilihan dan memberi solusi untuk melakukan kiret. Bayi itu digugurkan saja. Dan ketika itu saya marah betul Bapak sekalian. Saya marah betul sama dokter dan saya lewat telepon saya marah-marah, saya mengatakan begini, apakah Bu Dokter itu Tuhan bisa menentukan mati dan hidup manusia? Mati hidup manusia di tangan Tuhan, saya bilang begitu. Biar adik saya tetap menjalani kehamilan sampai apapun yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bilang begitu. Lalu adik saya telepon, saya suruh pulang ke Semarang,
ya. Saya rawat dan pada akhirnya dengan operasi sesar bayi itu lahir dan adik saya selamat, keponakan saya selamat dan kistanya bisa diambil dioperasi sekalian, diambil kandungannya sekalian ya. Bapak sekalian, seringkali kita dihadapkan pada hal-hal yang seperti itu di dalam kehidupan ini. Ya. Di dalam tawar-menawar dengan Tuhan, apakah kita bisa menerima jika itu memang kehendak Tuhan? Ya. Dan apakah dalam tawar-menawar itu Tuhan akan kehilangan otoritasnya karena mengikuti kemauan kita? Ada risiko yang harus kita terima dalam tawar-menawar ya. Nanti kita akan bahas dengan dasar firman Tuhan ya. Apa sih, bagaimana sih tawar-menawar dengan Tuhan ya. Baik, kita akan membaca di dalam nats kita pada hari ini yaitu Mazmur 103 ayat 14 sampai 16 ya. Saya bacakan Bapak sekalian, Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berkata begini, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Apa Bapak sekalian? Kita ini debu. Ya, garis bawahi. Kita ini debu dan Allah ingat bahwa kita adalah debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Yang pertama, Allah sangat teringat ciptaannya manusia itu adalah dari debu. Yang kedua, kita seperti apa? Dikatakan di situ kita seperti rumput ya, di padang, tumbuh kering mati. Bahkan seperti bunga. Dikatakan ya, ketika angin melintas, wush gitu ya, kita rontok, hilang. Bahkan di tempatnya yang tadi pun tidak mengenal kita. Selesai, finish, game over. Ya. Perhatikan ya, ingat kita debu. Kita bukan siapa-siapa, kita debu. Ya, kita rumput, kita bunga di padang gurun. Setelah itu enggak ada lagi yang mengenal kita. Selesai. Ya. Artinya apa Bapak sekalian? Kita ini bukan apa? Bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Debu, rumput, bunga, las hilang. Kesombongan apa yang bisa kita berikan di hadapan Tuhan? Ya. Di dalam perjanjian lama, konsep tawar-menawar sepertinya antara manusia dengan Tuhan sepertinya levelnya sejajar. Walaupun lewat para nabi, bahkan ada yang penampakan Allah ya. Seperti api dan sebagainya. Bahkan kita mengenal tawar-menawar yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan pada waktu apa? Sodom dan Gomorrah akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tawar-menawar yang luar biasa itu Bapak sekalian ya. Kalau boleh kita baca di dalam Kejadian 18 ya, Kejadian 18 sangat luar biasa ya, Kejadian 18 ayat yang ke-24, Kejadian 18 ya. Kalau boleh saya bacakan di sini, kita akan sedikit membahas saja, poin-poinnya saja ya, perhatikan ya. Kejadian 18 ayat 24 sampai 32 ya, judul perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Doa syafaat untuk Sodom. Ya. Ketika mau dilenyapkan oleh Allah, Abraham menangis pada Allah.
Abraham berdoa kepada Allah, Tuhan jika apa? Sekiranya ada 50 orang benar di kota itu, apa akan engkau lenyapkan? 50 pertama-tama. Oke, kalau ada 50, tidak akan saya lenyapkan, kata Tuhan. Ya. Tapi Abraham merasa, enggak ada itu 50 orang itu paling ya, dari sekian orang itu. Turunkan dia, Tuhan, seumpama 45 bagaimana? Oke 45, kalau ada orang benar tidak akan saya lenyapkan. Tawar lagi, Abraham tahu, enggak ada itu kira-kira 45 ya. Dia turunkan lagi, Mbok Menawa, Tuhan 40 gimana 40 Tuhan? Oke 40 pun tidak akan saya lenyapkan kalau memang ada 40 orang benar di kota Sodom. Abraham bimbang lagi, ada enggak yang 40 ya? Terus dia turunkan lagi 30 gimana Tuhan? Dia tawar lagi 30. Oh boleh, 30 boleh. Kalau memang ada yang orang benar 30 di kota itu, tidak akan saya lenyapkan. Pada akhirnya apa? 10 wes Tuhan, 10. Ya. Tapi tetap tidak ada. Tidak ada orang benar di Sodom. 10 dari semua penduduk kota tidak ada. Artinya apa? Brengsek semua. Berdosa semua. Akhirnya apa? Sodom dan Gomora dilenyapkan oleh Allah. Ya Bapak-Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau baca adalah Daniel 3 ayat 20 sampai ayat 25. Rangkaian kejadiannya. Ya, mereka diikat lalu dilemparkan ke perapian, bahkan yang melemparkan karena saking panasnya mereka mati. Tetapi Raja Nebukadnezar melihat tidak 3, tetapi 4 yang menari-nari di perapian. Lalu Raja memerintahkan semua untuk keluar ya, dan rambut mereka tidak terbakar, jubahnya pun tidak terbakar, bahkan yang luar biasa bau api, bau bakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa Bapak sekalian. Ya, satu hal yang saya alami Bapak sekalian, jika saya tidak sakit jantung saya, ya, dan saya melakukan tawar-menawar tidak diberi sakit, mungkin saya masih nakal. Saya masih lari ke sana, gitu. Saya masih suka marah-marah. Tapi sekarang karena saya diberi sakit, saya tidak marah-marah lagi. Ya, saya anteng di rumah, saya kerja dengan ikhlas, dengan apa adanya. Ya, Tuhan punya rencana untuk merubah Bapak sekalian. Dan saya percaya ini yang terbaik buat saya. Ini yang terbaik buat saya. Dan saya tidak melakukan tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan kalau boleh jangan kau beri aku sakit jantung. No, enggak. Saya terima. Ya. Ketika dokter mengatakan Pak harus pasang ring karena Bapak sudah 90% penyumbatan. Oke, lakukan dengan baik ya. Saya jalani, ya, saya ikhlas. Bapak sekalian, dari rangkaian kejadian Sadrak, Mesak dan Abednego ternyata rangkaian rencana Allah untuk mengenalkan siapa sesungguhnya Allah Sadrak, Allah Mesak dan Allah Abednego. Ya, luar biasa. Mari kita buka ya di dalam ayat selanjutnya, ayat 28 sampai 30. Setelah kejadian itu mereka tidak terbakar. Raja Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya. Yang telah apa? Menaruh percaya. Saya ulangi apa? Yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Tidak mau menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ya, yang mengucapkan menghina terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Luar biasa.
Ya, Bapak Ibu, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari rangkaian kejadian dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, hanya satu rencana Allah, yaitu apa? Allah ingin memperkenalkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui siapa? Mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan apa? Mengakui iman percaya mereka. Sangat luar biasa. Mari Bapak sekalian, jika ada masalah yang sedang kita alami, sakit penyakit ataupun juga, serahkan semua pada Allah. Biar Allah bekerja, karena itu rangkaian dari rencana Allah. Biar orang lain pun akan menilai sejauh mana iman kita dan sejauh mana Allah kita bekerja. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami, dan firman-Mu adalah ya dan amin. Kami menerima pengajaran ini ya Tuhan, dan kami belajar untuk lebih percaya kepadamu, lebih mengenal siapa Engkau Allah kami. Dan kami akan serahkan semuanya Tuhan, semua permasalahan kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita doa syafaat. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami semua. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau akan selamatkan mereka, Engkau akan proteksi mereka Tuhan, dan Engkau akan Tuhan memberikan mereka berkat-berkat jasmani dan rohani kepada mereka ya Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau akan melepaskan semuanya ini dari permasalahan yang sedang terjadi ya Tuhan. Yang sakit akan Kau sembuhkan, yang ada dalam masalah Kau akan selesaikan masalahnya ya Tuhan. Allah Bapa di surga, jika ada suami-suami yang sedang tidak melakukan otoritasnya, dia akan kembali kepada keluarga. Anak-anak yang nakal ya Tuhan akan kembali pada orang tuanya. Kasih mereka dalam satu keluarga akan terjalin dengan luar biasa ya Tuhan, karena Engkau menyertai kehidupan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kembali sidang di tempat ini, kiranya Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, dan kami percaya Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang di tempat ini maupun di tempat lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpuji
terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpuji